Welcome to Jejak Sejarah YouTube channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Jejak Sejarah. Di video kali ini, Jejak Sejarah akan memberikan informasi tentang sejarah singkat Sunan Gunung Jati, pendakwah juga Sultan Cirebon. Dikutip dari portal Majalengka, Syarif Hidayatullah atau yang dikenal dengan Sunan Gunung Jati merupakan seorang ulama Wali Songo dan pendakwah agama Islam di Nusantara pada abad ke-14 Masehi. Syarif Hidayatullah merupakan Sultan Cirebon pada tahun 1479 sampai 1568 dengan gelar Susuhunan Jati atau lebih populer Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati merupakan putra dari Sultan Syarif Abdullah Umdatuddin dan Nyai Roro Santang, putri Prabu Siliwangi yang merupakan pemimpin kerajaan Pajajaran. Dilansir dari berbagai sumber, sejak kecil Sunan Gunung Jati sudah menampakkan kecerdasan serta ketekunannya dalam menuntut ilmu agama. Ia juga dibekali restu dari sang ibunda untuk menuntut ilmu ke Mekah. Sesampainya di Mekah, Sunan Gunung Jati berguru dengan Syekh Tajuddin Al-Qurtubi. Selang beberapa waktu kemudian, ia pergi ke Mesir untuk belajar ilmu kepada Syekh Muhammad At-Tailah Al-Syadzili yang merupakan seorang ulama bermazhab Syafi'i. Bersama dengan Syekh Muhammad Al-Syadzili, Sunan Gunung Jati mempelajari ilmu tasawuf, tarekat Syadziliyah. Atas arahan dari gurunya, Sunan Gunung Jati kemudian pulang ke Nusantara untuk berguru pada Syekh Maulana Ishaq di Pasai, Aceh. Ia juga sempat menimba ilmu kepada Sunan Ampel di pesantren Ampel Denta, Surabaya. Kemudian sang Sunan diminta Sunan Ampel untuk melanjutkan dakwahnya dan menyebarkan Islam di Cirebon. Di Cirebon, ia menjadi guru agama menggantikan Syekh Datuk Kahfi di Gunung Sembung. Semasa berdakwah di Cirebon, Sunan Gunung Jati menikah dengan Nyai Ratu Pakungwati, putri dari Pangeran Cakrabuana, penguasa Cirebon pada saat itu. Tidak lain anak dari uaknya sendiri. Setelah Pangeran Cakrabuana wafat, kepemimpinan kerajaan Cirebon dilanjutkan Sunan Gunung Jati selaku menantunya. Saat Sunan Gunung Jati memimpin kerajaan Cirebon, ajaran Islam berkembang pesat di wilayah Cirebon, Sunda Kelapa, Banten, dan wilayah Jawa bagian barat lainnya. Untuk memperluas dakwahnya mengenai ajaran Islam, ia menikah dengan Nyai Ratu Kawunganten, seorang putri Bupati Kawunganten, Banten. Salah seorang anaknya yang bernama Maulana Hasanuddin meneruskan dakwah ayahnya dan menjadi Sultan Banten. Pada saat itu, Cirebon menjalin hubungan dengan Tiongkok. Sunan Gunung Jati juga menikah dengan Ong Tin Nio, putri Kaisar Cina. Honggi dari dinasti Ming. Setelah menikah dengan Sunan Gunung Jati, Ong Tin kemudian mengubah namanya menjadi Nyi Mas Roro Sumanding. Sunan Gunung Jati diberi julukan Maulana Jati atau Syekh Jati oleh para santrinya karena ia berdakwah di daerah pegunungan. Oleh sebab itu, ia digelari dengan Sunan Gunung Jati. Pada tahun 1568 Masehi, Sunan Gunung Jati wafat. Jenazahnya dimakamkan di Cirebon, Jawa Barat. Makam Sunan Gunung Jati terletak di Jalan Alun-Alun Ciledug,
Desa Astana, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon. Demikian sejarah singkat tentang Sunan Gunung Jati, pendakwah dan juga Sultan Cirebon. Bagi kalian yang menyukai video ini, silahkan untuk di-like, subscribe bagi yang belum subscribe, dan juga jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan informasi-informasi sejarah dari jejak sejarah selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.